Hello everybody and hello my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang Osa di channel seputar alur film. Pada kesempatan kali ini Mamang akan mereview sebuah alur film yang sangat menarik dan juga sangat menginspiratif. Film ini berjudul tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang bernama Richard. Dia merupakan mantan atlet tenis di California. Kini ia sudah pensiun dan Richard kini hanya bisa mendukung kedua putrinya yang bernama Serena dan Venus supaya mereka bisa menjadi atlet tenis terhebat di dunia. Pada siang hari, terlihat Richard sedang menemui beberapa pelatih klub tenis untuk mempromosikan Serena dan Venus agar para pelatih tersebut mau merekrut kedua putrinya bergabung ke dalam akademi. Richard hampir setiap minggu menemui satu persatu pelatih. Namun alhasil tak sedikit yang menolak penawaran Richard tersebut. Ketika pulang, dia segera mengajak Venus dan Serena berlatih. Oh ya guys, BTW Richard itu punya 3 anak lagi. Dan ketiga putri lainnya itu ikut menonton serta mendukung saudari mereka. Saat lagi seru-serunya latihan, tiba-tiba datang anak berandalan menggoda putri-putrinya. Richard yang melihat itu pun kesal, tapi dia tetap mencoba sabar, lalu menyuruh semua putrinya masuk ke dalam mobil. Waktu mau pergi, para berandalan itu masih terus menggoda putri Richard. Richard pun kemudian menegur mereka. Namun setelah ditegur, mereka pun memukul Richard di hadapan anak-anaknya. Sesampainya di rumah, istri Richard yang bernama Orison menyambut mereka semua. Meski tinggal di rumah sempit dengan 5 orang anak, namun keluarga Richard ini sangatlah bahagia. Richard dan Orison juga merupakan pasangan yang harmonis. Mereka membagi waktu kerja mereka setiap harinya untuk mengurus anak-anaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Richard yang sedang ada di tempat kerja pun tak sengaja melihat artikel tentang seorang pelatih klub tenis terkenal di Amerika. Richard pun langsung dapat ide untuk mempromosikan Venus dan Serena pada pelatih tersebut. Besok harinya, seperti biasa dengan harapan besar, Richard pun datang ke kantornya, namun lagi-lagi ditolak. Hingga tiba suatu ketika, Richard mengajak Venus dan Serena pergi menemui seorang pelatih tenis lagi yang kini bernama Cohen. Richard berpikir bahwa selama ini para pelatih tak tertarik mungkin karena mereka cuma nonton rekaman aja. Oleh karena itu, hari ini Richard berencana memperlihatkan langsung kehebatan kedua anaknya pada si pelatih. Setelah dipaksa berkali-kali, Cohen akhirnya bersedia mengetes kemampuan Venus dan Serena. Ready? That's right. You show that magic? Yes. There you go. Get it. Show it to him. Okay. Cohen sebegitu kagum terhadap mereka, dia memutuskan bersedia melatih langsung putri Richard secara gratis. Namun sayangnya dia hanya mau menerima 1 anak saja. Keesokan harinya sebelum berangkat latihan, Venus mencoba menghibur Serena dengan bilang tak perlu khawatir, pasti nanti ayah akan merekam semua latihan Venus bersama Cohen. Dengan begitu Serena bisa belajar dari apa yang Cohen ajarkan kepada Venus. Venus pun berangkat ke tempat latihan bersama Richard. Di samping itu, Orison siap menjadi pelatih tenis Serena. Ia pun berjanji akan melatih Serena agar menjadi petenis hebat. Go. That's it. Backward as a chessboard made up of 200. Paul Cohen, first strike, strategic. Stop. Go, go, go again. Explode! Fast. I need you to be fast. Up, fast. 8 shots. You will learn to perfect. Center. 24. 6. Wait,
Wait, stop. What are you doing? Trust it. Better! 25, oh, halfway there. Please, Richard. Oh, blame your dad. Let me see a little bit more pronation. A lot of Paul can't hear. That wasn't for you, Richard. Keep it up. You never know when it's going. Get back to the middle. Stay low. Yeah, baby. Yeah. Sesudah latihan, Venus diperlihatkan video pertandingan tenis profesional. Cohen menjelaskan bahwa para petenis terkenal di dunia itu memulai karir mereka dengan mengikuti kompetisi atau turnamen tenis junior terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Richard pun langsung memutuskan untuk mendaftarkan Venus ikut turnamen junior. Ia juga merasa bahwa inilah langkah awal agar dunia bisa melihat skill anaknya tersebut. Singkat cerita, hari turnamen pun tiba. Seluruh keluarganya memberikan semangat kepada Venus. Stupid. So bad. That's it. With the winner. Venus pun berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan di turnamen junior tersebut. Sampai-sampai lawannya itu kesal akibat selalu kalah dari Venus. Di suatu ketika, di saat Richard, Venus, dan Serena pulang latihan, mereka melihat ada mobil polisi di depan rumah. Waktu masuk ke dalam, ternyata polisi itu datang bersama Dinas Perlindungan Anak. Mereka datang ke rumah Richard dikarenakan mendapatkan laporan kalau Richard telah mengeksploitasi anak gara-gara memaksa putrinya berlatih tenis setiap hari. Mendengar tuduhan barusan, Richard pun kesal. Ia kemudian menjelaskan bahwa dari awal dia tak pernah memaksakan satu hal pun pada anak-anaknya. Jika anak-anaknya ingin menjadi pengacara, maka Richard akan mendidik mereka hingga menjadi pengacara hebat. Jika anaknya bercita-cita menjadi seorang dokter, maka Richard akan melakukan segala cara demi mewujudkan serta mendukung anaknya agar bisa mendapatkan beasiswa kedokteran. Begitu juga dengan tenis, Richard pun tahu bahwa dari awal mereka sendirilah yang ingin dan memutuskan untuk menjadi atlet tenis terbaik di dunia. Ia pun menjelaskan bahwasanya tugas Richard itu hanyalah melatih lalu membantu membuka jalan untuk mereka semua. Richard tak pernah marah bila di sekolah mereka dapat nilai jelek ataupun malas berlatih selama ini. Richard hanya menjadi jembatan serta bertanggung jawab menjadi ayah yang tiap hari bekerja keras menafkahi keluarganya. Kehadiran Dinas Perlindungan Anak ini seperti menginjak-injak harga diri Richard. Ia pun marah. Orang lain yang tak tahu apa-apa, bahkan mungkin keluarga orang itu sendiri berantakan. Tapi kini mereka malahan seenaknya menginjakkan kaki di rumahnya lalu ikut campur urusan keluarga Richard. Dengan tegas, Richard mengatakan bahwa dia akan menjadi ayah yang terbaik untuk para putrinya. Mendengar penjelasan Richard, pihak Dinas Perlindungan Anak itu pun terdiam malu karena tak memiliki bukti. Mereka memilih pergi. Pada pertandingan junior selanjutnya, ketika Venus bertanding, Serena diam-diam ikut mendaftar tanpa sepengetahuan Richard. Saat menonton pertandingan Venus, seorang datang menyapa Richard, kemudian berkata kalau dia kagum menyaksikan pertandingan tenis anak Richard yang bernama Serena di lapangan lain. Mendengar ucapan tersebut, Richard bersama Horizon pun langsung buru-buru pergi ke tempat Serena. Di sana dia membuktikan walaupun cuma latihan sendiri, dia tetap bersungguh-sungguh. Melihat ayahnya menonton Serena, berpikir bahwa dia pasti akan kena marah gara-gara mendaftar tanpa izin. Tapi ternyata Richard justru malah menyemangati serta menyuruh Serena melanjutkan pertandingan hingga akhir. Dengan bahagia, Serena pun akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan Venus. Selesai pertandingan, Venus berhasil meraih juara 1, sedangkan Serena juara 2. Berita tentang kemenangan kedua anak Richard itu pun tersebar ke seluruh penjuru Amerika. Bahkan
Mereka berdua sempat diundang menjadi pembicara di sekolah-sekolah untuk menjadi inspirasi anak-anak muda sekarang. Beberapa hari kemudian, Cohen datang ke rumah Richard. Di sana dia memberitahu bahwa Venus berhasil mencapai rekor memenangkan pertandingan dengan skor 6-3-0 dan menduduki ranking 1 petenis 3-12 tahun. Namun, waktu Cohen ingin mendaftarkan Venus ke turnamen junior berikutnya, Richard menolak. Ia merasa pengalaman Venus bertanding di tingkat junior sudah cukup. Kini Venus harus kembali fokus pada pendidikannya terlebih dahulu. Keputusan Richard itu pun membuat Cohen kecewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi meninggalkan Richard. Semenjak kepergian Cohen, Richard terus mencari akademi demi akademi tenis lainnya yang tak cuma melatih Venus bermain tenis, tapi juga mau memberikan beasiswa sekolah untuknya. Dari sekian banyak akademi yang Richard hubungi, ada seorang pelatih tenis terkenal bernama Rick. Tertarik dengan kehebatan kedua anak Richard. Esok harinya, Rick langsung jauh-jauh dari Florida hanya demi menyaksikan secara langsung kemampuan Venus dan Serena. Saat mengetes mereka berdua, Rick benar-benar terkesan dan langsung tuh menawarkan kontrak agar kedua putri Richard masuk ke akademi tenisnya di Florida. Dalam kontrak itu, mereka akan menanggung seluruh kebutuhan keluarga Richard di Florida nanti, seperti rumah pribadi, makanan enak, tempat latihan nyaman, bahkan sampai memberi Richard pekerjaan. Mendengar tawaran tersebut, Richard setuju. Singkat cerita, tahun demi tahun sudah berlalu. Sudah 3 tahun ini, Venus serta Serena tak pernah ikut bertanding di turnamen sama sekali. Setiap hari selama 3 tahun itu, mereka hanya fokus latihan tenis seperti biasa. Masalahnya, sekeras apapun mereka berlatih, entah apa yang ada di kepala Richard. Baginya, mereka berdua tetap masih belum siap bertanding. Waktu sedang latihan, Venus mengatakan pada Rick bahwa dia mau ikut bertanding di turnamen junior besar yang sebentar lagi akan diadakan di kota Auckland. Rick awalnya menolak karena dia tahu Richard pasti tak mengizinkannya. Tapi Venus terus memaksa dan akhirnya Rick terpaksa berjanji membujuk Richard. Sorenya, Rick meminta Richard mengizinkan Venus bertanding di turnamen junior besar agar punya pengalaman seperti salah satu petenis muda berbakat lainnya yang bernama Jennifer. Mendengar ucapan Rick meski berat, Richard pun menyetujuinya. Namun ketika sedang makan di kantin, tanpa sengaja Richard menonton berita tentang penangkapan Jennifer akibat memakai narkoba. Besoknya Rick bingung kenapa Venus tidak datang latihan. Ia lalu diberitahu kalau tadi pagi Richard tiba-tiba membatalkan latihan kedua putrinya lalu pergi jalan-jalan. Ia pun bergegas pergi ke rumah Richard. Sesampainya di sana, dia melihat keluarga Richard yang baru saja pulang. Dengan kesal, Rick bertanya kenapa latihan Venus dibatalkan. Padahal jadwal pertandingan turnamen tinggal sebentar lagi. Richard di situ memberitahu bahwa dia telah membatalkan jadwal turnamen Venus. Ia merasa pengalaman bertanding Venus di tingkat junior sudah cukup. Sekarang ini putrinya cuma butuh fokus belajar di sekolah dan berlatih tenis seperti biasa saja, agar masa mudanya tak tertekan akibat terlalu sibuk seperti Jennifer yang sampai terjerumus memakai narkoba. Rick yang kecewa pun berkata bahwa bila dilarang terus maka karir tenis Venus akan terganggu. Di sisi lain, Rick tak bisa membuat apa-apa karena bagaimanapun Richard adalah ayah Venus. Ia langsung pergi dari sana, sementara dari kejauhan Venus yang menguping pembicaraan mereka berdua pun marah. Kenapa sang ayah terus-menerusan melarang keinginannya? Di dalam rumah, Orison meluapkan semua emosinya. Ia muak pada Richard yang membuat keputusan sendiri tanpa pernah berdiskusi dengannya dulu, atau bahkan sekedar bertanya kepada Venus apa keinginannya pun tidak. Richard harus ingat bahwa keluarga itu adalah sebuah tim yang membutuhkan kekompakan.
Horizon juga mengingatkan bahwa jika Richard tetap egois seperti ini terus, maka suatu saat nanti Venus pasti akan pergi meninggalkannya. Ucapan Horizon itu pun akhirnya menyadarkan Richard kalau selama ini dia terlalu protektif. Richard kemudian menemui Venus yang sedang berlatih sendirian. Di sana dia menceritakan alasan kenapa dia protektif pada semua anaknya. Alasannya yaitu karena Richard tak ingin Venus bernasib sama sepertinya yang dulu waktu kecil Richard pernah dipukuli segerombolan orang kulit putih di pinggir jalan. Dan ketika ia meminta tolong kepada ayahnya malah lari kabur ketakutan meninggalkan Richard sendirian. Dari kejadian itu, Richard bersumpah akan menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi sekarang Richard sadar bahwa dia sudah berlebihan trauma masa lalu tersebut yang justru membuat Venus tersiksa. Sambil memeluk putrinya yang sangat dia sayangi itu, Richard mengatakan bahwa dia akan mendukung penuh keputusan Venus. Beberapa hari kemudian, berita tentang kemunculan Venus, yaitu atlet muda ranking 1 dunia yang selama ini menghilang pun viral di seluruh Amerika. Malamnya, seorang utusan dari brand olahraga terkenal bernama Fila berkunjung ke rumah. Dia datang ke sana untuk menawarkan putri Richard kontrak senilai $3 juta atau sekitar 42 miliar rupiah. Mendengar tawaran besar tersebut, bukannya langsung setuju, Richard malah menyuruh Venus menjawabnya sendiri. Richard yang telah berubah kini, dia sadar tugas seorang ayah hanya mendukung bukan memaksakan kehendak. Semua mata lalu tertuju pada Venus. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Setelah memikir matang-matang, Venus menjawab bahwa dia menolak tawaran 42 miliar itu karena Venus tahu bahwa brand villa ini mengontraknya cuma gara-gara dia sedang terkenal, bukan karena kemampuannya bermain tenis. Bagaimana bisa dia ditawari kontrak sebesar itu, padahal selama 3 tahun itu Venus tak pernah bertanding sama sekali. Rick kemudian memarahi Venus kenapa dia menyanyiakan kesempatan satu sekali seumur hidup itu. Rick takut bahwasanya jika brand sebesar Villa sampai ditolak, maka nanti tak ada brand lain yang mau menawarkan kontrak kerjasama lagi kepadanya. Sayangnya keputusan Venus sudah bulat. Venus hanya ingin dikontrak setelah orang-orang melihat kehebatannya bermain tenis di lapangan. Ia bahkan berjanji di turnamen nanti, meski harus melawan petenis muda yang sekarang menduduki ranking 1 dunia sekalipun, dia pasti akan menang. Hari pertandingan yang dinanti-nantikan pun tiba. Pada pertandingan pertama, Venus terlihat masih kaku akibat gugup. Sudah lama dia tak mengikuti pertandingan resmi. Nama Venus memang terkenal di TV, tapi gara-gara tak pernah mengikuti kejuaraan manapun, rankingnya pun kini jadi turun drastis. Ketika melawan petenis papan atas itu, beberapa kali Venus melakukan kesalahan dan kehilangan banyak poin. Ia berpikir kalau sampai kalah ayahnya akan kecewa. Namun Richard justru malah menyuruh Venus untuk bersenang-senang di lapangan, menikmati pertandingan yang telah lama ia impikan. Satu kalimat dari sang ayah itu pun membuat semangat Venus kembali bangkit. Singkat cerita, sampailah Venus ke babak final. Semua orang terkesan dengan penampilannya. Di tengah kegembiraan, Rick mengabarkan kalau tadi dia dapat telepon dari brand villa yang menaikkan tawaran mereka menjadi $4 juta. Nama Venus kini jadi semakin terkenal karena besok dia akan bertanding melawan atlet tenis muda nomor 1 dunia bernama Vicario. Rick menyuruh Richard menyetujui kontrak tersebut sekarang juga. Dia takut bila besok Venus kalah dari Vicario, maka penawaran tersebut akan dibatalkan. Tapi lagi-lagi Richard menolak. Ia percaya bahwa putrinya bisa mengalahkan Vicario. Waktu ingin keluar stadion, Richard melihat Serena sedang menatap lapangan tempat saudarinya tadi bertanding.
Dia tahu bahwa Serena merasa iri dengan kesuksesan Venus. Richard lalu menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara Serena dan Venus. Richard yakin bahwa Venus akan menjadi atlet tenis nomor 1 di dunia, sedangkan Serena pasti akan bisa menjadi atlet tenis terhebat sepanjang masa. Kini yang harus Serena lakukan hanyalah fokus berlatih. Besok hari tibalah di pertandingan puncak antara Venus melawan Vicario. Ini merupakan pertama kalinya Venus disambut dengan sangat meriah oleh para penonton saat memasuki lapangan. Ketika semua siap, pertandingan pun dimulai. That's how she do that. Game Williams lead. Game Williams. Yep. That's Venus Williams. Stance, that's what we worked on. 2 love. There you go. That's it, all that. Una locura. Venus berhasil membuat Vicario terpojok. Atlet muda terhebat di dunia itu kalah skor telak. Bahkan tinggal sedikit poin lagi Venus akan menang dan namanya bisa jadi semakin terkenal. Namun di tengah pertandingan, mendadak Vicario meminta jeda pada wasit untuk buang air kecil. Namun setelah menunggu 20 menit, Victoria pun belum juga kembali. Seluruh penonton di sana pun heran, kecuali Richard dan Rick yang mereka berdua tahu kalau ini adalah trik Victorio. Ia sengaja ke toilet lalu meninggalkan Venus sendirian di lapangan, di tengah ribuan mata yang memandanginya. Suara gemuruh para penonton mulai terdengar. Mereka saling berbisik menanyakan kapan Victorio kembali, dan suara-suara tersebut semakin menambah kegugupan Venus, hingga mentalnya pun terjatuh. Beberapa menit kemudian, Victoria pun akhirnya kembali ke pertandingan. Game Vicario. 6-3, 1-7, 3 games all. Dan pada akhirnya Venus pun kalah. Karena sehebat apapun dia bermain tenis, sekeras apapun dia berlatih, bila sudah kena mental, maka permainannya pasti kacau. Dalam ruang ganti, Venus terus menangisi kekalahan barusan. Melihat putri kesayangan mereka sedih, Richard dan Horizon berusaha memberikan semangat dengan mengatakan, meski Venus kalah, dia tetap membuat mereka berdua bangga. Perlahan-lahan Venus bisa mencoba menerima kekalahan tersebut. Ketika keluarga Richard mau pulang, mereka kaget melihat ada banyak sekali yang di luar menyambut Venus. Ternyata semua orang itu adalah fansnya Venus. Betapa bahagia hati Venus walaupun dia gagal, namun hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Film pun berakhir.